Nanti semua. Dah mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai MIE atau Monitor, Evaluate, dan Assess dari Framework COVID 2019. Oke, next slide. Sebelumnya perkenalkan ini ada anggota-anggota kami. Yang pertama ada Andin Sambilajana, ada Tamara Julianti, ada saya sendiri selaku moderator yaitu Henry Raffiardianto, ada Muhammad Bayu Samudra, dan ada Muhammad Yusuf. Next slide. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Bayu. Pada Bayu kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Sebelumnya, makasih moderator atas waktunya. Eh, Latar belakang dari ME itu sendiri ada penggunaan teknologi informasi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan proses pengambilan keputusan. Nah, tingginya ketergantungan terhadap sistem informasi tersebut menuntut organisasi untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat dikelola secara efektif, aman, serta selaras dengan tujuan bisnis. Nah, oleh karena itu, organisasi memerlukan suatu kerangka kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam tata kelola teknologi informasi. Nah, salah satunya framework yang banyak digunakan adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, yang dikembangkan oleh ISACA. Ya, yang bertujuan untuk membantu organisasi tersebut dalam meningkatkan pengendalian sistem, mengelola risiko, serta memastikan teknologi informasi tersebut mendukung tujuan organisasinya. Nah, salah satu pengembangan framework tersebut adalah COBIT 2019 yang membagi pengelola teknologi informasi ke dalam beberapa domain. Salah satunya adalah yang kami bahas yaitu monitor, evaluate, dan access yaitu atau disingkat MEA. Nah, domain tersebut ini berfokus pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja serta kepatuhan sistem teknologi informasi. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tujuan domain dari EMEA tersebut terbagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi sehingga organisasi dapat mengetahui sejauh mana sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, menilai efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi telah memiliki mekanisme pengawasan yang memadai guna meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar eksternal baik yang berasal dari kebijakan pemerintah, standar industri, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu memberi jaminan atau assurance terhadap tata kelola teknologi informasi. Nah, sehingga manajemen organisasi dapat memperoleh keyakinan bahwa sistem teknologi informasi telah dikelola secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada proses-proses dalam domain MIE itu sendiri akan dijelaskan oleh Andin. Kepada Andin kami persilahkan. Ya baik, selanjutnya itu ada proses-proses dalam domain MEA. Jadi berdasarkan COVID 2019 di frameworknya itu terdiri dari 4 proses utama, yaitu MEA 01, MEA 02, MEA 03, sampai MEA 04. Nah, di mana yang pertama itu ada proses MEA 01, yaitu Manage Performance and Conformance Monitoring, di mana proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja teknologi itu eh, berdasarkan kesesuaiannya dengan kebijakan organisasi dapat dipantau secara sistematis dan juga dilaporkan kepada manajemen. Di mana untuk prosesnya ini memiliki 5 manajemen praktis atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada MEA 0101, Establish a Monitoring Approach, di mana ini merupakan praktik manajemen yang bertujuan untuk menetapkan pendekatan monitoring terhadap kinerja dan kesesuaian sistem teknologi informasi dalam organisasi. Nah, yang kedua itu ada Set Performance and Conformance Target, di mana ini merupakan praktik yang berfokus pada penetapan target kinerja dan standar kepatuhan yang harus dicapai oleh sistem teknologi informasi. Selanjutnya itu ada Collect and Process Performance Data, yang di mana ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait kinerja dan kepatuhan sistem teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu ada Analyze and Report Performance, di mana ini berfokus pada analisis data performance, yang di mana penyusunan laporan kinerjanya itu akan dilaporkan kepada manajemen.
Selanjutnya yang terakhir itu ada ensure implementation of corrective action, di mana ini merupakan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masalah atau penyimpangan yang ditemukan dalam proses monitoring kinerja TI itu ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang tepat. Oke, selanjutnya itu MEA 02. Nah, MEA 02 ini ada set performance and conformance target, di mana ini merupakan proses dalam domain monitor, evaluate, and assess atau MEA yang berfokus pada pengelolaan dan evaluasi sistem pengendalian internal dalam teknologi informasi, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa kontrol internal TI ini telah dirancang dengan baik. Di mana untuk proses ini memiliki 4 manajemen praktis. Yang pertama itu ada monitor internal control, yang dimana bertujuan untuk memantau pelaksanaan kontrol internal pada sistem teknologi informasi agar kontrol tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan dan juga standar organisasi. Yang kedua itu ada review effectiveness of business process control, di mana ini berfokus pada evaluasi efektivitas kontrol yang diterapkan pada proses bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu ada perform control self-assessment, di mana ini bertujuan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap sistem kontrol internal yang dimiliki oleh organisasi. Yang terakhir itu ada identify and report control designs, di mana ini berfokus pada proses identifikasi dan pelaporan kelemahan dalam sistem kontrol internal teknologi informasi. Selanjutnya itu ada di MEA 03, yang mana MEA 03 ini ada manage compliance with external requirement, di mana ini merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua persyaratan eksternal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, untuk praktisnya itu ada 4. Ada yang pertama itu identify external compliance requirement, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh persyaratan eksternal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Yang kedua itu ada optimize response to external requirements, di mana berfokus pada penyesuaian kebijakan dan proses internal organisasi agar sesuai dengan persyaratan eksternal yang telah diidentifikasi. Selanjutnya itu ada confirm external compliance, di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi ini benar-benar telah mematuhi seluruh persyaratan eksternal yang berlaku. Yang terakhir itu ada obtain assurance external compliance, di mana ini berfokus pada upaya memperoleh jaminan bahwa organisasi telah mematuhi seluruh persyaratan eksternal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Oke, selanjutnya itu ada MEA 04, di mana MEA 04 ini ada manage assurance, di mana ini merupakan framework yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan TI ini telah berjalan sesuai dengan kebijakan, standar, serta tujuan dari organisasi tersebut. Nah, untuk prosesnya ini dia memiliki paling banyak proses, yaitu ada 9 manajemen praktis. Yang pertama itu ada ensure assurance provider independence, di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan kegiatan asuransi ini terhadap sistem teknologi informasi bersifat independen. Selanjutnya itu ada plan assurance inisiatif, di mana ini berfokus pada perencanaan kegiatan asuransi yang akan dilakukan dalam organisasi. Selanjutnya define the assurance scope, di mana bertujuan untuk menentukan ruang lingkup dari kegiatan asuransi yang akan dilakukan terhadap sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada define assurance approach, di mana berfokus pada penentuan metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan assurance. Nah, selanjutnya itu ada execute assurance initiative atau design effectiveness, di mana bertujuan untuk mengevaluasi apakah desain kontrol yang diterapkan dalam sistem teknologi ini telah dirancang dengan baik dan mampu mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Yang keenam itu ada execute assurance initiative atau operating effectiveness, di mana ini berfokus pada evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kontrol yang telah diterapkan dalam sistem teknologi informasi. Yang ketujuh itu ada report assurance result, di mana ini bertujuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil asuransi pada manajemen dan stakeholder organisasi. Yang kedelapan itu ada follow up assurance recommendation, di mana ini berfokus pada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari proses asuransi. Yang terakhir itu ada maintain assurance records, di mana ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan asuransi yang telah dilakukan dalam organisasi. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Andin. Selanjutnya kita masuk ke bagian komponen-komponen yang dibutuhin dalam domain MEA yang akan dijelaskan oleh Tamara. Kepada Tamara kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang dibutuhkan. Jadi komponen yang dibutuhkan di MEA ini itu ada 7. Mungkin komponen-komponen ini itu akan berfungsi sebagai sumber daya dan mekanisme yang memungkinkan organisasi menjalankan proses monitoring, evaluasi, dan asuransi secara sistematis. Mungkin di next. Oke, jadi di sini kami mencontohkan untuk MIA 01. Yang pertama itu ada komponen proses, di mana komponen ini itu mendefinisikan praktik manajemen dan aktivitas spesifik untuk pemantauan performa. Nah, di sini menetapkan pendekatan pemantauan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode pengukuran layanan bisnis agar selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, di sini ada aktivitas utamanya, itu ada level kapabilitasnya, itu ada di level 2 dan 3, di mana itu meliputi identifikasi pemangku kepentingan, penyelarasan alat bantu, penentuan jenis metrik, hingga kontrol perubahan pada proses pelaporan. Boleh di next? Nah, lanjut berikutnya itu ada komponen struktur organisasinya. Di sini dijelaskan matriks RASI atau responsible, accountable, konsul, dan informat untuk praktik manajemen di MEA 01, di mana untuk A-nya sendiri itu contohnya itu jabatan yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan praktik. Contohnya senior management atau CEO atau risk management function bertanggung jawab atas penempatan pendekatan pemantauan. Kalau untuk R-nya itu pihak yang melaksanakan tugasnya. Itu melibatkan berbagai peran seperti eksekutif, komite, dan lainnya. Mungkin next. Lalu komponen yang berikutnya itu ada alur dan item informasi, di mana untuk MIA 01 itu menerima input dari DM 05 dan menghasilkan output berupa target serta persyaratan pemantauan yang disetujui secara internal. Lalu untuk MIA 0102 sampai MIA 0105 itu fokusnya pada penetapan target, pengumpulan data dari berbagai domain, lalu analisis menjadi laporan performa hingga penetapan tindakan remedial. Nah, berikutnya ada komponen orang, keahlian, dan kompetensi, di mana di sini akan mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan domain yang berupa conformance review, ICT quality management, dan quality assurance. Lalu komponen yang berikutnya itu ada komponen prinsip, kebijakan, dan prosedur, di mana komponen ini itu relevan untuk mendukung pemantauan yang berupa self-assessment policy dan juga whistleblower policy. Nah, lanjut berikutnya ada komponen layanan infrastruktur dan aplikasi, di mana untuk komponen ini itu berupa alat bantu teknis yang diperlukan, yaitu sistem pengukuran performa. Contohnya ada balance score, alat manajemen keahlian, dan alat bantu penilaian mandiri seperti self-assessment tools. Lalu yang berikutnya itu ada komponen budaya, etika, dan perilaku, di mana elemen ini itu mendorong budaya perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis dan IT untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Nah, jadi secara keseluruhannya itu komponen ini itu membentuk suatu siklus pengawasan tata kelola IT, mulai dari pemantauan kinerja hingga pemberian jaminan independen terhadap efektivitas sistem. Nah, hubungan antara komponen-komponen ini itu menciptakan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Jadi, akan memungkinkan organisasi mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi, serta memastikan bahwa investasi IT benar mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, demikian domain MIA ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen strategi untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas tata kelola teknologi informasi.
Mungkin itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Kita masuk ke bagian studi kasus. Objek studi kasus yang kami pakai ini nih adalah Kominfo Ditjen Aptika. Bagi yang belum tahu apa itu Ditjen Aptika, jadi Aptika itu kepanjangannya aplikasi dan informatika. Mereka itu yang menangani pengembangan dan pengelolaan layanan aplikasi-aplikasi digital pemerintahan. Jadi website-website Kominfo yang ada itu mereka yang buat. Kenapa milih Ditjen Aptika itu karena mereka udah nerapin implementasi MEA di lingkungan Kominfo. Untuk sumbernya itu bisa dilihat dari PPT tersebut, ada Renstra Kominfo 2020-2024 dan seterusnya. Jadi itu semua sumbernya saya kutip dari website resmi Komdigi. Next. Kita masuk ke implementasi MEA yang pertama di Ditjen Aptika. Jadi EMEI pertama tuh sudah direview ya tadi oleh Adin. Mungkin saya akan review sedikit lagi biar kalian nggak lupa. EMEI satu itu membahas bagaimana organisasi memantau kinerja dan melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Kominfo ini sendiri mereka sudah netapin, bisa dilihat setiap prosesnya. Yang pertama ada proses establish monitoring approach. Jadi di Kominfo mereka penyusunan pendekatan monitoring kerjanya sudah ada dan sudah diterapin. Bisa dilihat dari Renstro Kominfo 2020 dan 2024 yang ada di website Komdigi. Dan selanjutnya juga set performance and conformance targets. Kominfo sudah nerapin penetapan target dan indikator kerjanya, jadi capaiannya itu sudah ada dan sudah transparansikan oleh mereka biar dilihat oleh kita sebagai masyarakat. Dan yang ketiga ada collect and process performance data. Jadi pengolahan, pengumpulan dan capaian kerja itu sudah dicatat dan ada pelaporannya juga bisa dilihat di LKJ tahunan dari Kominfo. Dan yang keempat ada analysis dan report performance, jadi target, realisasi, analisis capaian dan evaluasi kinerja dari Kominfo juga sudah bisa dilihat di LKJ Kominfo 2023. Dan terakhir ada ensure implementation of corrective actions. Jadi di Kominfo ini juga ada evaluasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Next. Kita masuk ke MEA yang kedua yaitu set performance dan conformance targets. Jadi MEA 2 itu ngebahas gimana organisasi memastikan bahwa kontrol internalnya berjalan dengan baik supaya risiko pada layanannya bisa dikurangi. Kita lihat dari proses yang pertama itu monitor internal control. Kominfo sudah nerapin pemantauan kontrol internal pada layanan SPBE dan PDNS-nya. Yang kedua review effectiveness of business process controls. Mereka Kominfo juga sudah mereview efektivitas kontrol melalui Inspektorat 4 dan audit TIK-nya. Dan yang ketiga ada perform control self assessment. Jadi Kominfo juga sudah menerapkan self-assessment SPIP, review, dan juga pengujian efektivitas kontrolnya yang bisa dilihat juga di website Komdigi. Dan yang keempat ada identify and report control deficiencies. Jadi mereka juga sudah menerapkan identifikasi, pelaporan, dan tindak lanjut kelemahan kontrol oleh Inspektorat keempat. Next. Yang ketiga ada manage compliance with external requirements. Jadi intinya MA yang ketiga ini membahas gimana organisasi itu memastikan bahwa layanan digital yang mereka kelola itu sudah patuh terhadap aturan dan regulasi-regulasi eksternal. Kita lihat dari proses yang dilakukan oleh kita lihat dari proses-prosesnya. Yang pertama itu ada identify external compliance requirements. Dan Kominfo sudah terutama di bagian Aptika tadi sudah mengidentifikasi regulasi eksternal yang harus dipatuhi, bisa dilihat dari Undang-Undang PDP-nya di tahun 2022. Dan yang kedua ada optimized response to external requirements. Mereka juga sudah menyesuaikan SOP datanya, akses dan juga perubahan sistem serta insiden yang bisa dilihat di website Komdigi. Dan yang ketiga ada confirm external compliance. Kominfo juga sudah menerapkan pengecekan berkala terhadap kepatuhan layanan digital mereka. Dan yang terakhir ada obtain assurance of external compliance. Jadi mereka juga sudah menerapkan assurance kepatuhan melalui review dan juga pelaporan insiden. Bisa dilihat dari siaran pers Komdigi. Next. Yang terakhir kita masuk ke MEA keempat yaitu manage assurance. Jadi
Managed assurance ini membahas gimana organisasi memberikan jaminan atau assurance bahwa tata kelola dan pengelolaan TI itu sudah berjalan dengan baik. Kita bisa lihat dari proses yang pertama ada ensure assurance provider independence. Jadi Kominfo sudah menerapkan assurance yang di assurance oleh inspektorat atau irjen mereka. Dan yang kedua ada plan assurance initiative dan penerapan itu pada audit investigasi gangguan TIK. Dan yang ketiga ada define the assurance scope dan penerapannya diterapkan oleh Kominfo di kontrol keamanan, operasi layanan, dan juga rekomendasi perbaikan. Keempat ada define assurance approach, ada pada pendekatan assurance melalui audit TIK. Kelima ada execute assurance initiative, ada diterapkan melalui penilaian desain kontrol internal pada layanan digital pemerintahan. Dan keenam ada execute assurance initiative bagian operating effectiveness. Jadi mereka juga menilai kontrol untuk benar-benar berjalan dan tidak dalam operasional layanan digital. Yang ketujuh ada report assurance results. Mereka juga memeriksa perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan TIK. Dan ke-8 ada follow up assurance recommendation, rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Dan terakhir ada maintain assurance records atau follow up actions. Jadi hasil auditnya tadi juga dipantau dan ditindaklanjuti oleh bagian Kominfo. Baiklah, demikianlah dari studi kasus. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian analisis studi kasus yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Kepada Yusuf, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis studi kasus Kominfo di Jen Aptika, yang mana berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan oleh saudara Raffi sebelumnya, masih terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Dan yang pertama terkait implementasi MIE telah tersedia secara formal melalui Renstra, LKJ, SPIP, dan audit inspektorat. Kemudian praktik tata kelola lebih menekankan kepatuhan administratif daripada pengendalian risiko TI yang terintegrasi. Kemudian monitoring kinerja melalui LKJ belum menunjukkan transparansi risiko TI secara kuantitatif. Kemudian keberadaan SPIP menunjukkan desain kontrol internal, namun belum menjamin efektivitas operasional, terlihat dari insiden PDNS, dan juga fungsi MIE masih cenderung reaktif, atau evaluasi pasca kejadian, belum optimal sebagai mekanisme pencegahan risiko. Mengapa hal ini menjadi highlight? Karena domain MIE dalam COVID ini bukan hanya menuntut keberadaan dokumen dan struktur pengawasan saja, tetapi menuntut bukti efektivitas yang terukur dan dapat diuji. Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa fungsi MIE belum sepenuhnya berperan sebagai mekanisme deteksi dini atau preventive governance, melainkan lebih sebagai mekanisme evaluasi pasca kejadian atau reactive governance. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu terkait analisis per domain MIE berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk lebih memperjelas kesenjangan implementasi, kita dapat melihat analisis dalam tabel berikut, yang mana pada domain MIE 01 itu telah dilakukan implementasi berupa Renstra dan LKJ sebagai monitoring kinerja. Namun, masih ditemukan masalah, yakni terkait monitoring hanya fokus pada capaian program, belum terintegrasi dengan IT Risk Matrix, dengan tingkat risiko itu sedang hingga ke tinggi. Kemudian MIE 02 itu sudah diimplementasikan SPIP dan audit internal, namun masih ditemukan masalah. Kontrolnya sudah ada, namun efektivitas operasional dipertanyakan pasca insiden PDNS dengan tingkat risiko tinggi. Kemudian MIE 03 itu kepatuhan regulatif dan audit TIK. Namun masalahnya itu compliance bersifat administratif belum tentu menjamin cyber resilience dengan tingkat risiko sedang, dan juga MIE 04 itu telah diimplementasikan assurance oleh inspektorat. Namun masih ditemukan masalah independensi struktural masih terbatas, belum sepenuhnya eksternal dengan tingkat risiko sedang. Yang mana berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa risiko terbesar itu berada pada MIE 02 karena berkaitan langsung dengan efektivitas kontrol internal dan ketahanan infrastruktur digital nasional. Boleh di next? Nah, kemudian selanjutnya itu terkait indikasi reaktif governance. Nah, yang mana salah satu temuan yang perlu diperhatikan dalam studi kasus yang telah dijelaskan ini ialah kecenderungan reaktif governance. Yang mana reaktif governance ini biasanya ditandai oleh 3 indikator utama. Yang pertama itu terkait evaluasi dilakukan oleh insiden terjadi, kemudian perbaikan difokuskan pada remediasi, bukan pencegahan sistemik, dan juga monitoring tidak berbasis pada real-time risk analytics. Yang mana jika indikator tersebut dikaitkan dengan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa transformasi menuju proaktif governance masih menjadi pekerjaan besar dalam implementasi domain MIE. Boleh di next? Nah, kemudian implikasi strategis
penguatan domain MBA, yang mana salah satu kelemahan mendasar dalam studi kasus pada Kementerian Komunikasi dan Digital ini, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Ditjen Aptika, adalah tidak adanya publikasi atau pengukuran formal terkait tingkat kematangan implementasi domain MBA berdasarkan kerangka ISAKA melalui COVID 2019. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah strategis yang krusial untuk dilakukan. Yang pertama itu integrasi KPI kinerja dengan IT Risk Indicator berbasis dashboard real time agar monitoring tidak hanya mengukur capaian program, tetapi juga exposure, risiko TI, kemudian implementasi continuous control monitoring berbasis otomatisasi untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dapat diuji secara berkelanjutan, kemudian audit keamanan independen tahunan oleh pihak eksternal guna meningkatkan objektivitas assurance dan memperkuat kepercayaan publik, kemudian publikasi tingkat kematangan domain MBS sebagai bentuk transparansi tata kelola dan dasar penyusunan roadmap peningkatan kapabilitas dan juga pelaksanaan simulasi serangan atau red teaming dan penetration testing berkala untuk menguji ketahanan infrastruktur secara proaktif. Boleh di next. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa domain monitor, evaluate, dan assess atau MEA dalam COVID 2019 ini berperan penting dalam memastikan efektivitas tata kelola TI melalui monitoring kerja, kepatuhan regulasi, serta evaluasi pengendalian internal. Tanpa implementasi MEA yang kuat, tata kelola TI berisiko berjalan hanya secara administratif tanpa pengendalian risiko yang memadai. Nah, pada studi kasus Kementerian Komunikasi dan Digital Ditjen Aptika tadi, mekanisme MBA telah diterapkan melalui Renstra, laporan kinerja, SPIP, dan audit internal. Namun implementasinya masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif, sehingga penguatan monitoring berbasis risiko dan peningkatan tingkat kematangan tata kelola TI masih sangat diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yusuf. Maka dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhirlah juga presentasi kita mengenai implementasi domain monitor, evaluate, dan assess atau disebut dengan MEA dalam COVID 2019 dan studi kasus kita tadi mengenai Kominfo Ditjen Aptika. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.